Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendemonstrasikan hasil tugas besar mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang dimana kelompok 2 ini memilih aplikasi si juara dengan tema Quality Education. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri ada Geldison Alprananta, ada Irin Nugraha atau saya sendiri, ada Muhammad Lukman Barul Hikam, ada Tiara Hati Giwangkara, dan yang terakhir ada Saskia. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, saat ini perkembangan teknologi sudah sangat pesat dan semua hal serba terdigitalisasi. Sebagian besar masyarakat, terutama yang kini sudah dewasa, bahkan hingga anak kecil pun sudah mahir atau paling tidak familiar dengan penggunaan aplikasi baik itu berbasis mobile application maupun website. Namun, sekolah yang ada di Indonesia sebagian besar masih menggunakan sistem manual untuk mendata nilai dan juga absensi dari siswa-siswanya. Hal ini memiliki kekurangan karena dokumen yang rawan tercecer dan juga di samping itu karena akan adanya pemborosan penggunaan kertas. Maka dari itu, tim kami mencoba untuk mendevelop sebuah sistem informasi yang akan mendokumentasikan nilai dan juga absensi dari siswa, sehingga tidak perlu lagi cara absensi dengan metode konvensional atau menggunakan kertas dan tulis. Nah, untuk solusinya sendiri, dari kami kelompok 2 menawarkan aplikasi bernama Si Juara. Nah, dari latar belakang tersebut, kami berhasil untuk membuat website bernama Si Juara untuk menjawab latar belakang tersebut. Yang dimana untuk fitur Si Juara sendiri ada input absensi siswa oleh guru, siswa dapat melihat nilai, siswa dapat melihat absensi, admin dapat mengatur aksesibilitas sesuai role, melihat informasi mengenai SMB Taruna, dan yang terakhir input nilai oleh guru. Nah, akan tetapi tidak semua fitur sudah terrealisasikan. Masih ada beberapa yang belum kami realisasikan untuk dijadikan sebuah function atau fitur pada aplikasi Si Juara ini. Maka dari itu, dari kelompok 2 mengajak untuk teman-teman bisa melanjutkan project dari Si Juara ini. Nah, selanjutnya mungkin akan kita lanjut kepada bagian tahap demonstrasi. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam tahap demonstrasi. Ya teman-teman, di sini aku Irin Nugraha, perwakilan dari kelompok 2 akan menampilkan tata cara atau demonstrasi dari aplikasi yang sudah kami kembangkan atau yang sudah kami buat. Nah, jadi yang pertama itu kita masuk kepada bagian login. Nah, untuk loginnya sendiri, di sini mungkin bisa dilihat ya teman-teman kalau tidak ada fitur register karena ketika misalkan nanti user atau user guru dan siswa itu akan didaftarkan langsung oleh adminnya gitu. Jadi mungkin kita bisa langsung login. Nah, di sini juga admin itu didaftarkannya lewat mana sih? Nah, jadi admin itu didaftarkan melalui database header yang sudah kita isi gitu. Jadi untuk passwordnya itu admin@gmail.com dan untuk passwordnya itu admin123. Jadi mungkin kita langsung saja login admin123. Nah, di sini kita akan masuk pada bagian dashboard ya teman-teman. Nah, untuk bagian dashboardnya sendiri masih ada beberapa yang masih harus dikembangkan ya teman-teman. Nah, misalkan di sini kita bisa ngelihat kalau dari dashboardnya sendiri ada menampilkan satu orang tua, satu guru, dan satu siswa. Karena dari database header sendiri kita tadi mendaftarkan langsung tiga role lainnya ya teman-teman selain admin gitu. Nah, terus juga di sini kita bisa ngelihat kalau ini kelas 1A atau yang sudah kami contohkan ini 1A mempunyai satu siswa gitu. Tapi untuk kode pelajarannya itu belum kita daftarkan. Nah, caranya bagaimana sih? Nah, kita misalkan kita mau buat kelas baru gitu. Misalkan nama kelasnya itu 7B. Terus nomor kelasnya kan pastinya 2 gitu. Terus kita bisa milih guru karena tadi kita milihnya itu default untuk nama gurunya gitu. Nah, misalkan ini adalah kelas 7B gitu. Oke, kita langsung tambah kelas aja. Nah, untuk siswanya ini kan belum kita assign ya teman-teman. Jadi mungkin kita dan kode pelajarannya juga belum kita assign juga. Jadi mungkin kita tambahkan mata pelajaran dulu. Misalkan nama pelajarannya itu bahasa Indonesia dan kode mata pelajarannya itu 1. Deskripsinya bahasa Indonesia itu penting.
Nah, untuk gurunya ini karena tadi gurunya ini sebenarnya udah didaftarin ya teman-teman. Jadi namanya itu guru gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau nambahin role guru atau user guru yang lain, ini bisa banget dan nanti akan muncul misalkan nama gurunya itu Pak Anto. Jadi di sini nanti bakal kelihatan Pak Anto. Nah, ini langsung ditambahin aja. Nah, kalau misalkan udah, kita bisa langsung balik lagi ke mata pelajaran. Dan ini mata pelajaran udah dibikin ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung ke sini aja. Nah, karena tadi mata pelajarannya kan udah dibikin ya teman-teman. Jadi kita bisa nge-assign dulu nih si kelas ini tuh nanti bakalan ngajar apa gitu. Misalkan di sini bahasa Indonesia. Jadi kan otomatis kode mata pelajarannya itu kode 1. Nah, kode 1 itu kalau kita cek di mata pelajaran, nah itu artinya dia bahasa Indonesia gitu. Nah, terus buat siswanya juga kan kita kan masih 1 ya teman-teman. Nah, buat siswanya misalkan kita tadi udah nambahin ya. Misalkan kita coba tambahin lagi. Misalkan di sini aku nambahin Yadi dari Pugraha. Nah, terus untuk emailnya sendiri yadpugra@gmail.com. Passwordnya misalkan 1234. Nah, terus nomornya 08123, ini laki-laki, misalkan tanggal lahirnya itu kita pilih random aja teman-teman, misalkan Kabupaten Bandung, di kota Bandung. Terus nah ini kan kelasnya udah bisa kita pilih nih ya teman-teman, berarti kita pilih misalkan 7B. Nah, orang tuanya juga misalkan biar ini ya. Nah, ini kan karena orang tua itu sudah tadi didaftarkan ya pada database seeder, berarti kita bisa pilih aja di sini orang tua gitu. Terus fotonya juga kita bisa milih, misalkan aku di sini milih foto yang ada ya teman-teman. Kita update aja. Nah, di sini udah kedaftar ya teman-teman kalau tadi siswanya itu kita tambahin ya di Nugraha gitu. Nah, terus nah ini kan untuk dari data kelasnya kan kita bisa ngeliat kalau tadi kita udah nge-assign juga dari pas kita daftarin siswa untuk ke kelas 7B ini. 7B ini dia mempunyai satu siswa gitu. Nah, untuk cara kerjanya juga pada bagian admin juga ada yang namanya menetapkan role gitu, yang dimana kita bisa ngeliat kalau admin ini dia sebagai siswa, terus admin sebagai admin, terus guru sebagai teacher, dan orang tua ini sebagai orang tua, dan yang siswa ini pastinya sebagai siswa gitu. Nah, untuk atur perizinan role juga bisa kita ubah juga ya teman-teman. Nah, dikarenakan ada role yang belum sempat kami selesaikan, yaitu role kepala sekolah ya teman-teman. Mungkin nanti bisa dikembangkan lagi kalau misalkan dari teman-teman ada yang minat untuk melanjutkan pengembangan aplikasi pada si juara ini gitu. Terus juga di profil juga kita sebenarnya bisa ngedit ya teman-teman. Kita bisa ngedit edit profile gitu ke adminnya. Misalkan kita coba edit ya teman-teman. Kita ganti jadi, misalkan kita ganti jadi ini. Kita update. Nah, ini sudah terupdate ya teman-teman kalau profilnya itu udah kita buat gitu. Nah, ini karena tadi kan kita udah daftarin ya teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut aja ke role yang kedua ya teman-teman, yaitu role guru dulu gitu. Oke, kita logout aja ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa login guru@gmail.com, passwordnya itu guru123. Nah, di sini kan bisa kelihatan ya teman-teman kalau si guru ini tuh tadi sudah di-assign ada 2 kelas, yang dimana ada kelas 1A gitu yang berdasarkan database seeder. Terus yang kedua itu ada tadi 7B yang baru kita bikin gitu. Dan dia juga bisa ngelihat kalau dia itu megang 2 kelas, 1 mata pelajaran dan 1 siswa gitu. Misalkan di sini kita mau ngabsen. Nah, misalkan kita mau ngabsen si saya gitu ya di Nugraha gitu. Kita absen kalau misalkan ya di Nugraha ini apa gitu. Nah, kalau misalkan kayak gini sebenarnya ini ada notif yang belum kita bikin ya teman-teman, jadi kayak sweet alert gitu untuk bagian front end-nya gitu. Jadi misalkan nanti teman-teman bisa ngembangin lebih baik lagi, ini lebih baiknya itu ditambahkan sweet alert gitu. Mungkin karena dari kelompok kami sendiri kemarin ada terkendala pada bagian front end-nya gitu.
tapi is okay lah kita demonstrasikan gitu. Nah, ini kita logout lagi ya teman-teman, kita cek pada bagian siswanya. Misalkan tadi itu kan yang di absen itu kan isi Yadi ya. Nah, misalkan kita login, tadi kita udah bikin passwordnya itu 1 sampai 8. Nah, di sini kita bisa ngelihat ya teman-teman informasi pada siswanya gitu. Dan ini tadi fotonya juga udah sesuai. Terus di sini juga ini nama orang tuanya ada beserta emailnya, terus ada alamat juga ya. Nah, terus di sini kode mata pelajaran. Terus misalkan ini bahasa Indonesia. Ternyata pada tanggal 2022 7 bulan 7 tanggal 1 gitu. Terus kelas 7B. Terus karena ini nama gurunya masih default, dia tuh tadi absen gitu atau alpha gitu. Nah, mungkin segitu aja sih teman-teman kalau untuk bagian siswa ya teman-teman. Nah, mungkin kita bisa cek juga pada bagian orang tua. Kita login lagi ya ke bagian orang tua. Nah, untuk bagian orang tua ini sebenarnya masih dalam tahap pengembangan ya teman-teman. Jadi seharusnya itu ini kenapa ada dua, karena tadi kita ngassign si orang tua ini dengan orang tua yang sama gitu. Nah, mungkin segitu aja sih ya teman-teman yang bisa aku sampaikan ya. Jadi mungkin kalau dari saya sendiri perwakilan dari kelompok 2 bagi teman-teman atau mungkin nanti ada yang berminat untuk melanjutkan proyek pengembangan aplikasi si juara ini gitu, baik dari sisi back end atau baik dari sisi front end-nya yang bisa dikembangkan lebih lanjut, boleh banget nanti hubungin saya atau mungkin hubungin teman-teman kelompok saya juga ya. Dan nanti di akhir video bakalan saya cantumin untuk GitHub-nya, dan nanti juga teman-teman bisa mungkin bisa ngedownload atau mungkin nanti bisa ikut partisipasi juga gitu pada GitHub kelompok 2 atau kelompok saya, yang dimana aplikasi ini juga masih belum beres ya teman-teman, terutama sebenarnya masih ada beberapa fitur yang seharusnya bisa ada gitu teman-teman. Nah, misalkan kayak di sini ada bagian guru dapat menambah terus menghapus, terus nilai ujian tengah semester itu seharusnya bisa ditambahkan gitu ya teman-teman. Nah, terus juga peserta didik dapat melihat nilai UTS dan nilai akhir. Nah, guru juga nanti bisa dapat menampilkan keterangan informasi gitu, informasi yang ada pada sekolahnya gitu. Dan yang terakhir itu ada role kepala sekolah gitu, karena tadi sebenarnya kalau role-nya itu sudah kita bikin ya teman-teman. Cuman untuk bagian tampilannya gitu, tampilan ketika loginnya itu sebenarnya masih kosong gitu. Jadi mungkin misalkan nanti ada teman-teman yang mau ikut atau mau melanjutkan project yang telah saya dan teman-teman buat, bisa langsung saja ya teman-teman, entah nanti mau langsung kontak atau mau langsung di-download aja ini GitHub-nya atau mungkin nanti bisa ngubungin saya gitu. Itu sih paling ya teman-teman yang bisa saya sampaikan selaku perwakilan dari kelompok 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya dan teman-teman sudah kembangkan mengenai proyek aplikasi si juara ini, yang dimana sebenarnya tujuannya itu untuk menampilkan atau mempermudah SMP dari Bina Taruna Bojong Soang gitu, yang dimana ini juga akan masuk pada project untuk memudahkan masyarakat juga ya teman-teman, dan bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat gitu bagi sekolah yang membutuhkan proses automasi untuk baik untuk rekap absensi atau mungkin rekap data nilai gitu. Jadi mungkin cukup itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.